Kini, bangsa kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang begitu pelik. Orang-orang sibuk berkacaria dengan dirinya, bergumul dengan manusia-manusia individualis yang hanya mementingkan eksistensi semata demi dipandang sebagai manusia yang bergelar. Lalu siapa gerangan yang mampu mengangkat beban bangsa ini? Ketika pertanyaan ini terlintas di pikiran kita, maka dengan otomatislah pikiran kita sendiri yang menjawab bahwa para pemuda lah yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Pemuda, orang-orang yang hidupnya penuh dengan gejolak. Mereka dibakar dengan hasrat di dalam diri. Maka kini di tengah berbagai permasalahan di bangsa ini, merekalah sebenarnya yang mampu memberi jawaban atas apa yang dihadapi bangsa ini. Kata Sok Hogi, saya mimpi tentang sebuah dunia di mana ulama, buruh, dan pemuda bangkit dan berkata, stop semua kemunafikan, semua pembunuhan atas nama apapun. Dan para politisi di PBB sibuk mengatur pengangkatan gandum, beras, dan susu buat anak-anak yang lapar di 3 benua dan lupa akan diplomasi. Tidak ada lagi rasa benci pada siapapun, agama apapun, ras dan bangsa apapun, dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik. Tuhan, saya mimpi tentang dunia tadi yang tak akan pernah datang. 28 Oktober 1968. Tulisan Sok Hogi merupakan satu dari sekian banyak untayan demi untayan mimpi seorang mahasiswa demonstran dalam catatan hariannya. Hidupnya tak pernah lepas dari buku. Kegemarannya pada dunia literasi dan sastra menjadikan dirinya sebagai penulis yang begitu lihai. Ia merupakan seorang intelektual yang berprinsip tidak mengejar kekuasaan, tapi mencanangkan kebenaran dan bersedia menghadapi ketidakpopuleran. Sebab baginya, ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu, yaitu kebenaran itu sendiri. Ia seorang cendekiawan muda yang memiliki intelektualitas merdeka. Dia pun disebut-sebut sebagai potret semesta mahasiswa. Ia lahir pada 17 Desember 42 ketika dunia berada di tengah puncak Perang Dingin Kedua dan Indonesia masih dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan di bawah kependudukan Jepang. Berjalannya waktu setelah rezim Orde Lama runtuh, maka lahirlah rezim Orde Baru. Pada saat itu api gejolak mahasiswa begitu tinggi. Mereka begitu sigap mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Seorang Gita lekas tinggal diam. Dia memberikan hadiah Lebaran Natal kepada 13 perwakilan mahasiswa yang duduk di DPR GR. Isinya berupa pemulas bibir, cermin, jarum, dan benang disertai surat terlampir yang berisi kumpulan tanda tangan. Yang isinya, yang terhormat, bersama surat ini kami kirimkan kepada Anda, saudara kami yang terhormat, yang dapat membuat diri kalian lebih menarik di mata penguasa dan rekan-rekan sejawat Anda di DPR GR. Bekerjalah dengan baik, hidup Orde Baru. Nikmatilah kursi Anda dan tidurlah yang nyenyak. Teman-teman mahasiswa Anda di Jakarta dan ex-demonstran 66. Ketika dia kompromi dengan situasi yang baru, lupakan idealisme dan ikut arus, bergabunglah dengan grup yang kuat. Partai, ormas, ABRI, dan lain-lainnya. Dan belajarlah teknik memfitnah dan menjilat. Karir hidup akan cepat menanjak. Atau kalau mau lebih aman, berjalan di sebuah perusahaan yang bisa memberikan sebuah rumah kecil, sebuah mobil, atau jaminan-jaminan lain. Dan belajarlah patuh dengan atasan. Kemudian carilah istri yang manis. Kehidupan selesai. Kehidupannya begitu heroik. Begitu banyak orang-orang yang mengagumi dirinya, serta keberaniannya menentang segala yang tanda tanya.
Ia pernah menuliskan, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda. Maka di era saat ini, di mana banyak panggung publik dikuasai oleh siapapun, baik entertainer, YouTuber, bahkan politikus sekalipun, kita para pemuda sekarang ini begitu dilema untuk mencari sosok figur idealis yang dapat dijadikan sebagai patron dalam menjalankan kehidupan. Kini banyak dari golongan mahasiswa yang terjebak dalam menentukan sosok figur mereka, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang hanya mengikuti tren belaka. Untuk itu, sudah seharusnya kita sebagai pemuda melek terhadap permasalahan bangsa ini, serta mampu mengarahkan kehidupan bangsa ini. Karena yang dapat dilihat sekarang, mahasiswa hanya duduk diam di rumah memainkan gawai mereka dan lupa akan jalannya hidup. Mimpi G yang terbesar yang ingin ia laksanakan adalah agar mahasiswa Indonesia berkembang menjadi manusia-manusia yang biasa, menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai manusia normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda, dan sebagai seorang manusia. Menelisik catatan Sok Hogi, lalu bagaimana dengan SP sendiri? Yang dalam ramalan Jayabaya, apakah dunia baru akan segera terbentuk dalam era Orde paling baru? Saat ini kita sama-sama menanti. Bahkan MC katakan SP tak ingin ditunggu. Benarkah SP tak ingin ditunggu untuk mewujudkan negara yang Pancasilais? Bukankah Pancasila adalah wahyu? Negara ini butuh manusia setengah dewa yang memiliki kemampuan merangkul seluruh jiwa-jiwa yang kering, jiwa-jiwa yang membutuhkan belayan untuk menuntaskan kembara yang kini menyerang sendi-sendi kehidupan dan menunggu letupan bom waktu. Pandemi adalah bentuk seleksi alam. Apakah saya, kamu, dan yang lainnya adalah bagian dari yang terseleksi? Seperti kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia.